Yang terlebih dahulu namanya. Baik, perkenalkan nama saya Ivan Wisnu Sanjaya atau biasa dipanggil kalau di nama panggungnya Cak Ivan Wisnu. Saya lahir di Blitar 30 Juli 2003 yang saat ini saya bertempat tinggal di Dusun Pengkol, Jalan Kali Sampit, Kelurahan Tanjung Sari, Kota Blitar. Ini sebagai pemilik Sanggar Sakti Kencana ya Mas ya? Betul. Jadi seperti ini Mas. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang ludruk. Sudah berapa lama sih Pak berkecimpung di dunia ludruk? Untuk terjun di dunia ludruk saya sekitar 2 tahunan, masih baru. Yang dimana itu saya awali pada saat pandemi. Oh jadi awal pandemi ya. Iya. Terus bisa diceritakan nih Mas, ketertarikan dengan ludruk, mau apakah dari hobi ataupun keturunan atau bagaimana? Jadi gini, awalnya itu saya dulu diajak sama teman. Ketika itu ada bikin konten ludruk virtual, saya kebetulan pada saat itu menjadi bintang tamunya. Terus lama kelamaan kok tertarik, akhirnya sama teman saya diajak untuk gabung. Di situ saya intinya mencari ilmu. Dari ilmu itu tersebut saya terapkan dengan bikin sanggar, terutamanya bikin ludruk sendiri. Jadi berawal dari berajakan teman dan tertarik. Emang dari dulu berawal dari ludruk atau udah cinta banget sama seni yang lain? Sebelumnya saya itu dulu penari. Saya itu ikut jaranan, kurang lebih ya sudah lama sih, 5 tahunan. Terus meranjak SMP saya diajak sama salah satu guru saya untuk menjadi perwakilan Duta Seni Kota Blitar untuk pentas di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Dari situlah akhirnya seminggu saya dapat job sampai sekarang. Emangkah ada darah keturunan seni atau memang digali sendiri? Kalau sampai ini sekali sendiri, tanpa ada keturunan. Hebat ya. Di umur yang masih muda ya? Umur berapa sih kalau boleh tahu? Untuk sekarang saya berumur 20 tahun. Oke, yang ketiga, apa sih motivasi Cak Ivan mau menjadi seniman ludruk di tengah arus modernisasi, padahal zaman sekarang banyak orang-orang yang seumuran kita lebih suka drakor ataupun ke Eropa-Eropaan. Untuk pertanyaan itu saya itu gimana ya? Mengingat saya orang Jawa Timur, saya lahir di Jawa Timur, otomatis saya mau mengangkat kesenian daerah saya sendiri. Khususnya seni ludruk sudah menjadi ikonnya Jawa Timur dari dulu. Saya ingin meneruskan jejak-jejak dari para senior dan juga ingin memodernisasikan seni ludruk yang awalnya kuno menjadi kekinian. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman. Dan yang keempat, bagaimana sih tanggapan Cak Ivan mengenai seni ludruk yang sudah mulai tertinggal nih ya? Kira-kira Cak Ivan sendiri sebagai seorang seniman, upaya apa yang dilakukan untuk terus melestarikannya? Jadi begini, saya dari tahun ke tahun saya terus meregeneralisasi atau mencari calon-calon seniman. Ya alhamdulillah saya tuh tiap bulan selalu menemukan. Kadang satu hari bisa 4 orang, kadang bisa. Dari berbagai daerah saya ajak, saya pelajari. Ya alhamdulillahnya beberapa dari anggota itu sudah meniti karir sendiri-sendiri. Jadi tidak gantung nih sangga, tidak, tapi dia punya skill untuk mengasah kemampuannya di luar. Kalau rekrutmen itu lewat apa, Mas? Kalau awalnya tuh dari medsos. Jadi saya kadang pertemanan tuh saya coba satu persatu profilnya. Oh ternyata anak ini punya potensinya, akhirnya saya kira. Medsosnya kalau boleh tahu apa media sosialnya? Mulai dari Facebook sama Instagram. Oh Instagram. Tapi kebanyakan dari Facebook.
YouTube channel ada. Ada di channelnya Sakti Kencana Negeri. Itu setiap penguploadan video itu setiap satu bulan sekali atau beberapa minggu sekali? Kalau di kita itu gimana ya, karena skillnya teman-teman juga banyak, otomatis kita aku tuh kapanpun dan apapun itu. Jadi nggak ada jadwal pokok, ada ide upload, ada ide upload, ada ide upload. Itu Mas Ivan sendiri yang edit atau ada beberapa tim yang ikut bantu? Ada beberapa tim juga yang bantu. Terus sejauh ini kan ada nggak sih penghargaan yang diraih dalam dunia ludruk? Mungkin yang paling ini ya, yang paling apa besar diraih apa? Kalau di sini untuk sendiri, alhamdulillah saya tahun 2019 saya mendapat juara 3 lomba jula-juli ludruk tingkat SMA SMK se-Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Surabaya Di tahun 19. Terus yang keenam nih Mas, ada nggak sih trik tersendiri yang dilakukan Cak Ivan biar orang itu tidak bosan dengan tampilan budaya ludruk atau ciri khas? Misalnya ya, kayak ada seniman nih yang menggunakan trik dengan mengkombinasikan ludruk dengan teater dan kesenian tari. Bisa juga kalau saya dari segi kayak ceritanya saya mengambil ke kehidupan sehari-hari, dan juga kadang tren-tren yang sekarang tuh saya masukkan ke ludruk, kayak buat bahan guyonannya saya masukkan ke ludruk. Itu murni dari pemikirannya Samia. Murni saya bisa. Jadi ada nggak sih kayak cerita ludruk dari kisah Mas Ivan sendiri? Ada sih beberapa. Ada beberapa. Boleh di-spill apa judulnya? Nah itu sebenarnya banyak sih ceritanya. Kalau yang paling mengena itu cerita Tresno Ketiban Pati. Ketiban Pati itu maksudnya gimana? Jadi gini, saya dulu pernah ya suka dengan seseorang. Ya mungkin karena sudah dekat, terus kok lama-kelamaan kok nggak pernah ngasih kabar, akhirnya ya mungkin. Oh jadi itu pati itu kehilangan. Nah, Oh gitu ya. Oh iya. Dan yang terakhir nih Mas, pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman milenial mengenai kesenian budaya ludruk. Biar teman-teman juga mengenal ludruk itu, biasanya kayak anak muda, tanya ludruk itu udah zaman dulu banget loh. ya mungkin untuk pesan dari teman anak muda sekarang, ya memang menggeret anak muda sangat susah di zaman sekarang. Otomatis ya kita menyesuaikan lah, ketika ada tren seperti ini ya kita coba masukkan. Andai kata anak muda suka, ya kita alhamdulillah. Kalau misalnya tidak berhasil, ya kita berusaha apapun itu. Untuk sanggar Sakti Kencana sendiri, kedepannya Mas Ivan pengen gimana? Harapannya? Kedepannya tuh Sakti Kencana sendiri semoga bisa berkembang, dan di sini saya tidak hanya sebatas untuk tempat belajar, tidak, tapi memang saya ingin mencetak para pelaku seni, terutamanya di Blitaraya, khususnya Jawa Timur, supaya kasana budaya ini tidak akan hilang sampai kapan.